memang Hao, Wanyala Toba Pintau, nama aku Isara ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini gue akan yang namanya menjelaskan salah satu publik figur yang menurut aku unik ya guys ya. Karena perjuangan dia tuh kayak patut banget diacungi jempol. Dia ini bukan dari background keluarga kaya, keluarga yang miskin sekali. Dia ini adalah orang yang bukan fisiknya kayak alpha male, kayak idol China, Kogan Cina gitu ya. Dia juga bukan orang yang ganteng, tapi orang ini sangat sukses, pekerja keras. Film-filmnya itu kayak hampir semuanya box office. Dan dia adalah salah satu komedian yang termahal di Cina, bahkan di dunia. Bahkan orang ini pun punya kemampuan kungfu yang hebat. Seorang Stephen Chow dan Andy Lau itu bilang mungkin masa depan entertainment yang lucu, Hongkong yang absurd kayak dulu akan di tangan orang ini ya guys ya. Kita akan ngomongin seorang Wang Baoqiang, atau kalau teman-teman bilangnya Wang Baoqiang gitu ya, karena namanya susah banget dibaca. Ingat ya, kalau Q di China itu dibaca C teman-teman ya. Tapi kita akan yang namanya nyebut ini orang adalah Wang Pao gitu aja ya. Karena orang bule-bule itu bilang dia tuh Wang Bao gitu ya. Nah, si Wang Pao ini adalah pria yang seorang yang cukup sederhana tapi sangat-sangat sukses. Bahkan dia adalah salah satu komedian paling pekerja keras dalam sejarah entertainment di Cina gitu ya guys ya. Jadi siapakah si Wang Bao ini, backgroundnya apa, film-filmnya apa, dan juga bagaimana perjuangan dia dalam membangun rumah tangga, serta karya-karyanya ya guys ya. Stay tune in my channel. Wang Bao ini adalah orang yang dibesarkan dari keluarga petani yang cukup miskin di daerah Henan. Di tahun 1982 ketika Wang Bao itu lahir, mamanya itu pernah mengaku ke media kalau bener-bener nggak punya uang untuk makan makanan bergizi gitu ya guys ya, karena mereka petani, makanya mereka tuh bekerja keras agar saya itu cukup kenyang gitu ya guys ya. Nah, Wang Bao tuh lahir dan dia emang dalam kondisi stunting ya teman-teman ya. Ketika dia lahir kecil itu kakaknya tuh udah besar semua, dan si Wang Bao itu dia hobi banget yang namanya main keluar. Dia juga tipikal orang yang cukup ramah, cekatan gitu ya guys ya. Nah, si Wang Pao ini suatu hari dia itu pernah kayak ke layar tancapnya Cina gitu ya guys, di desanya gitu ya. Itu ngelihat salah satu filmnya Jet Li teman-teman, Shaolin. Jet Li masih pertama kali debut jadi aktor itu yang Shaolin itu, dia langsung ngefans parah sama seorang Jet Li. Jet Li yang ahli wushu, olimpiade wushu itu, dia langsung di-hire jadi aktor. Wang Pao itu kayak mempelajari Jet Li itu siapa. Dia memutuskan untuk gak ke sekolah formal di Cina itu yang pakai seragam panjang itu. Dia kepengen masuk ke sekolah Shaolin ya guys ya. Waktu demi waktu si Wang Pao itu ketika dia diterima di Shaolin Se itu ya, itu dia banyak banget pengalaman. Nah, pada waktu dia sekolah di Shaolin Se, nggak cuman kita diajarin kungfu, tapi juga spiritual, Buddhism, bahkan kayak pelajaran-pelajaran yang bisa mengantarkan orang-orang ini untuk cari kerja di luar gitu ya guys ya. Nah, si Wang Pao ini teman-teman ya, pada waktu dia tuh belajar di Shaolin Se, dia ini adalah murid yang cukup teliti, cepat belajarnya, lincah, karena badannya itu kan pendek, kecil, kurus gitu ya guys ya. Bahkan si Wang Pao itu ternyata pernah loh jadi child actor. Kalau kalian suka lihat ininya Boboho, suka lihat yang namanya filmnya Boboho, itu kan ada yang namanya si Li Xiaolong. Li Xiaolong itu kan temennya yang pinter kungfu itu nggak sih, yang lucu itu nggak sih. Nah, si Li Xiaolong ini ternyata temenan sama Wang Baoqiang ketika dia tuh kecil teman-teman. Jadi kayak itu ya, time is really revealed, kayak dunia ini kecil gitu loh kalau misalnya mereka itu pernah berteman. Nah, si Wang Pao sama si Li Xiaolong ini ternyata pernah yang namanya kerjasama menggantikan body double-nya si Li Xiaolong gitu loh. Jadi Wang Bao tuh usia kayak 11 tahun, si Li Xiaolong itu usia kayak 8 tahun gitu, kayak beda 3 tahun. Tapi mereka berdua ini bersahabat ya teman-teman ya. Makanya kayak mereka cukup akrab, mereka keahlian kungfunya juga jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan Li Xiaolong itu yang kayak dia tuh kan nggak Shaolin ya guys ya, dia tuh kan udah lama nggak latihan kungfu, tuh yang ngelatih tuh si Wang Bao ini teman-teman ya. Nah, si Wang Bao yang dia itu kepengen punya mimpi bisa tampil di depan layar kaca kayak gitu,
dia juga sering mempursue seorang si Lin Xiaolong untuk dijadikan kayak pemeran pengganti gitu, dijadikan kayak apa ya, cameo seperti itu Wang Pao itu ya guys ya. Demi waktu berjalan, si Wang Pao itu kemudian beranjak remaja hingga dia itu kayak kelas 2-3 SMA gitu. Nah, di Shaolin Se itu ada beberapa pilihan. Pertama, kamu menetap di Shaolin jadi seorang biksu gitu ya guys ya, tapi yang pintar Shaolin kayak gitu. Kedua adalah lo keluar dari Shaolin, tidak menjadi seorang biksu, nah jadi orang biasa aja. Tapi untuk keluar dari Shaolin Se itu sangat menantang. Karena apa? Karena si Wang Bao itu sama seperti kakak-kakaknya, gak ikut gaokao, gak ikut ujian universitas ya guys ya. Nah di China itu kayak ininya ya, kayak apa, beratnya itu kalau ada seorang itu yang gak ikut ujian university, itu sangat berat sekali untuk memulai kehidupan di luar sana. Akhirnya di usia 18 tahun dia itu nekat memutuskan untuk meninggalkan Shaolin Se. Jadi dia itu apa ya, kayak meninggalkan itu Shaolin dengan membawa uang nggak sampai sekitar 2000-an yuan. Itu kayak dia simpen duit dari orang tuanya, dia tabung gitu ya teman-teman ya. Itu nekat ke Beijing. Di Beijing itu kan memang kayak ibu kotanya audisi artis-artis besar di Cina gitu nggak sih. Dia ke sana itu pakai bis paling jelek teman-teman ya, pakai bis paling jelek. Itu perjalanannya itu panjang, lucu gitu ya teman-teman ya. Dan dia itu sampai yang namanya kayak salah satu hal momentum dalam hidup dia. Gini ceritanya ya guys ya, dia nggak bisa afford tiket pesawat, si Wang Pao itu memutuskan untuk naik bis. Nah karena Wang Po itu tipikal anak desa, Cooper, dia sampai kesasar teman-teman ya. Ke Beijing tuh sampai kesasar. Terus dia tuh kayak minta tolong orang A, B, C ke Beijing gimana. Wah jauh lo, gila lo gitu ya teman-teman ya. Itu sampai pernah yang namanya numpang-numpang di rumah orang. Pernah juga yang namanya kayak naik-naik apa ya, mobil-mobil yang angkutan banyak orang itu, nebeng-nebeng gini-gini ya guys ya. Itu akhirnya dia sampai ke ibu kota Beijing. Di Beijing dia sampai dan dia tuh kayak happy banget. Bodohnya si Wang Pao itu kesana ya duitnya mau habis dong, nipis dong, buat makan mau ngapain lagi. Dan di Beijing sana dia bingung teman-teman ya, tempat audisi di mana kayak gitu. Duitnya habis, dia ngekos. Dan dia tahu nggak sih pekerjaan pertama dia apa? Di usia belasan tahun dia jadi kuli terpaksa. Karena di Beijing itu kan tahun 2000 berapa ya, 2004 yang mau ke apa, Olimpiade Beijing itu membutuhkan kuli-kuli yang banyak. Dia mau jadi kuli teman-teman ya, dia jadi kuli bangunan. Dan dia itu kayak ditaruh ke sebuah kamar yang cukup nggak layak di Cina kayak gitu. Katanya sih pada waktu dia part time-nya dia itu, kalau waktu nganggur itu audisi teman-teman ya, audisi di mana-mana, audisi jadi bintang iklan, jadi cameo, jadi ini itu ya guys ya. Jadi pelawak pun dia tuh juga mau audisi gitu. Nah dia itu selama 4 tahun berturut-turut ditolak teman-teman sama beberapa apa ya, produser-produser yang mau cari kayak pelawak lah, kayak mau cari kayak cameo atau penjahat pun itu ditolak sama dia. Nah si Wang Baochang itu hingga akhirnya dia tuh ketemu sama seorang Feng Xiaokang. Feng Xiaokang itu siapa sih kak? Feng Xiaokang itu orang besar teman-teman di dunia entertainment. Dia yang bisa dibilang membawa perfilman Cina tuh bagus. Kayak Crouching Tiger, Hidden Dragon itu dia yang memproduksi kayak gitu. Ketemulah sama si Wang Pao ini, si Feng Xiaogang ya guys ya. Dia ngelihat ini anak ada potensi, bahkan juga bisa kungfu. Nah Cina di tahun 2000-an itu kayak kungfu, kayak penjahat kejar-kejaran kayak Hong Kong movie kayak gitu. Itu kayak trennya turun sekali teman-teman. Mereka tuh pengennya tuh kayak fantasi, pengennya kayak drama-drama love-lovean kayak gitu yang masih populer gitu ya teman-teman ya. Drama-drama kekeluargaan itu akhirnya dia di hire. Did you know di usia dia yang masih umur 20-21 itu dia bisa main sama seorang siapa? Andy Lau teman-teman ya. Adalah film A World Without Thieves. Jadi Andy Lau ini dia itu jadi kayak mata-mata bisa mencuri barang-barang artefak di China kayak gitu. Nah si Wang Pao itu adalah kayak apa ya, kuli bangunan yang jadi kayak
double man-nya si Andy Lau, kayak orang keterpercayaannya Andy Lau kayak gitu. Nah, Wang Bao di sini tuh bener-bener kayak happy banget bisa ketemu seorang Andy Lau gitu ya, legend Hong Kong gitu ya teman-teman ya. Yang pada awalnya dia tuh mengincar peran kecil, tapi jadikan peran keduanya asistennya si Andy Lau kayak gitu. Akhirnya dia tuh kayak apa ya? Dia tuh pokoknya tuh acting awal-awal karir tuh kayak orang yang miskin, kasihan pak gitu ya, orang-orang yang apa ya, culun, cupu, karena memang dari fisiknya dia tuh ya seperti itu ya guys ya. Bao Chang itu yang sebenarnya dia tuh mau jadi pelawak, lama-lama dia tuh kayak masuk ke dunia series teman-teman, tapi seriesnya tuh bukan series idol yang kayak Dragon zaman sekarang, tapi seriesnya tuh kayak perjuangan, kemudian orang-orang yang kayak miskin, kelaparan gitu-gitu ya guys ya, kayak film-film FTV tapi berbau-bau hal-hal apa ya, kayak perjuangan seorang yang miskin gitu kayak gitu-gitu ya. Jadi dia itu memang sangat tanggung jawab dengan pekerjaannya. Kalau gue memang perannya adalah orang-orang yang susah, ya udah gue lakuin. Kalau gue perannya orang jahat, ya udah gue lakuin seperti itu. Nah, karena dia konsisten, makanya dia itu akhirnya mendapatkan satu buah apa ya, project yang namanya Blind Shaft sama Hello Mr. Tree, yang dua-duanya itu adalah menang secara internasional guys ya, dapat Cannes sama dapat beberapa penghargaan dari Eropa kayak gitu. Nah, Wang Bao Chang itu adalah kayak aktor indie yang apa ya, bukan aktor peran utama, tapi dia tuh paling bagus mainnya tuh dia tuh jual kepolosan, jual yang namanya kayak ketidakberdayaan seperti itu. Sebenarnya dia tuh kan kayak backgroundnya orang-orang kungfu, orang kuat, orang pelawak. Dia bisa yang namanya ngerubah dari apa ya, pribadi yang ceria gitu jadi pribadi yang sedih, muram gitu ya guys ya. Nah, akhirnya apa ya, kayak bertahun-tahun kerja di dunia perserisan kayak gitu, akhirnya dia tuh mendapatkan satu series yang bintang utamanya dia, dan inilah kayak series yang menjadi titik boomingnya dia, yaitu Soldier Sortie ya guys ya. Ini kayak apa ya, series China berbau-bau militer yang paling gue rekomendasiin sih. Karena apa? Karena ini kayak bercerita tentang seorang yang pecundang banget, yang apa ya, pokoknya dia tuh kurang lah untuk jadi seorang tentara gitu ya guys ya. Kan di China tuh kan ada dua macam tentara yang gede-gede tinggi-tinggi itu kan jadi PLTA. Sementara ada tentara yang itu ya, PLT yang biasa. Jadi mereka tuh orang-orang yang sukarelawan pengen jadi tentara aja, dilatih, yaitu yang namanya tentara PLT. Nah, si Wang Bao ini dia itu memerankan seorang yang dari keluarga miskin tapi punya kemauan kuat, sempat putus sekolah, didaftarin bapaknya itu untuk jadi tentara gitu ya guys ya. Tipikalnya adalah kayak tentara yang lambat belajar, tapi dia tuh gigih banget gitu ya teman-teman ya. Pernah ada satu adegan yang bikin aku tuh kayak terenyuh, diantaranya adalah bikin jalan untuk penjaga perbatasan. Nah, kalau tentara dikasih yang namanya kayak jagain perbatasan itu adalah kayak peringkat terendah kayak gitu. Nah, kalau dia berprestasi itu pernah dia dinaikkan pangkat untuk join militer. Nah, ada satu adegan yang dia tuh kayak latihan pulbar yang apa ya, yang kayak gitu, yang putar-putar itu teman-teman, badannya di pulbar gini itu bisa sampai ratusan kali. Itu kayak salah satu apa ya, orang yang gigih banget, yang rajin banget, dan bisa mencapai kesuksesan ya guys ya. Jadi di akhir apa tuh namanya, film ini series ini, dia itu apa ya, mendapatkan gelar menjadi salah satu kayak apa ya, batalion yang paling elit di Cina kayak gitu. Booming banget di Cina series ini, banyak banget yang ngefans sama seorang Wang Bao Chang karena dia itu cuman apa ya, bermodalkan muka polos, muka bingung, muka orang-orang yang bener-bener nggak tahu apa-apa jadi keren gitu ya teman-teman ya. Di Soldier Sortie itu dia bertemu sama siapa teman-teman? Dia ketemu sama yang namanya Chen Sicheng. Chen Sicheng inilah produser besar di balik suksesnya Detektif Chinatown yang terkenal itu ya. Tapi sebelum Detektif Chinatown dia main film-film besar kayak film-film horor gitu teman-teman ya, horor psikologis. Film action pertamanya itu sama Donnie Yen ini yang Kung Fu Jungle yang serem ini teman-teman, dia tuh bisa loh peran melas, dia bisa di film-film sebelumnya yang dia tuh masih muda banget, peran-peran jahat, peran-peran psikopat itu dia tuh bisa di Kung Fu Jungle ini ya, yang
apa ya, serem gitu nggak sih itunya dia tuh, kayak apa, auranya dia tuh serem, tapi dia itu bener-bener kayak keren banget caranya dia untuk bertarung sama seorang dunia seperti itu. Lanjut ke itu apa, Iceman yang ini ya, film fantasinya China itu yang sama Donnie Yen itu. Kemudian dia akhirnya tuh lanjut ke film-film petualangan kayak gitu. Paling demen dengan genre adventure-nya, adventure komedinya seorang Wang Bao ini ya guys ya. Wang Bao itu sama produser yang botak itu dia main yang apa, genre film pulang kampung, perjuangan film pulang kampung, karena terinspirasi dirinya tuh nyasar teman-teman dari desanya ke mana tuh namanya, ke Beijing, itu nyasar berkali-kali gitu, itu dibuat film sama saudaranya, sukses gitu ya teman-teman ya. Akhirnya dia ditarik ke Lost in Thailand. Ini lucu parah sumpah teman-teman ya, kayak aktingnya dia natural sebagai komedian, aktingnya dia tuh sebagai orang yang polos juga very very natural gitu ya. Terus akhirnya dia itu setelah sukses itu dia berkesempatan untuk membintangi beberapa reality show. Nah, bertahun-tahun reality show yang kayak Running Man China gitu ya guys ya, dia akhirnya dapat peran detektif Chinatown yang bikin dia tambah jadi raja box office komedi ya. Tahun 1, 2 itu yang paling sukses ya guys ya. Mereka tuh kayak bisa ngeblend antara kebudayaan Chinatown di Thailand, kemudian di Amerika, dan di Jepang di yang ketiga itu ya guys ya. Terus akhirnya Wang Bao itu kayak sering banget ikut reality show gitu, reality show apapun ya guys ya. Dia pernah, yang paling parah itu kejadiannya adalah ikut reality show yang bertema tentara, sama kayak yang Korea itu loh guys ya, yang idol dijadikan kayak pelatihan wajib militer di Korea kayak gitu, sama teman-teman ya gitu. Wang Baojang itu ada yang namanya salah satu apa ya, salah satu adegan dimana dia itu kayak harus bertarung sama tentara beneran, games gitu ya guys ya. Itu kakinya sampai patah beneran teman-teman. Itu yang ngebuat salah satu kontroversial di balik apa ya, kayak reality show di Cina tuh yang memang terkenal sangat sadis sih guys ya, sampai artisnya itu terluka parah, keracunan, bahkan ada yang meninggoy kayak gitu. Gimana kehidupan asmaranya seorang Wang Bao ini kak? Nah, Wang Bao ini ternyata punya kehidupan asmara yang cukup jelimet ya guys ya. Dia itu pernah menikah sama seorang wanita yang namanya Marong. Marong itu adalah perempuan make up timnya. Karena mereka tuh saling suka, Marong menurut aku lumayan cantik ya orangnya ya, makanya mereka itu akhirnya menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Wang Bao itu yang semakin apa ya, kaya, semakin punya banyak duit gitu, akhirnya Marong itu meminta banyak hak ceritanya itu ya guys ya, mulai tas branded, rumah-rumah, sampai saham perusahaan yang mereka dirikan kayak gitu. Dari kebahagiaan itu akhirnya Marong sama Wang Bao itu memutuskan bercerai karena apa? Karena Marong terbukti berselingkuh ya guys ya, sama asistennya Wang Bao sendiri di bidang lain kayak gitu. Kedapatan mereka itu kayak apa ya, jalan-jalan bareng pada waktu Wang Bao kerja gitu ya guys ya. Kemudian akhirnya mereka bercerai, dan apa ya, karena Marong itu juga pernah, istrinya si Wang Bao itu KDRT Wang Bao, karena apa? Karena pertama Wang Bao itu kan nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa yang namanya kayak beli tas branded ke Paris gitu ya guys. Kalau jalan-jalan bareng juga dimarah-marahin kayak gitu. Kedua itu Wang Bao itu termasuk orang yang kayak orang kampung, orang udik gitu ya guys ya. Sedangkan si Marong tuh anak kota, jadi perbedaan budaya itu cukup jelas karena mereka itu apa ya, berpisah seperti itu. Keanehannya si Wang Bao itu adalah ketika dia itu bercerai sama Marong itu banyak sekali event-event yang cukup menyakitkan dia. Salah satunya itu adalah meninggalnya ibundanya ya guys ya. Ibundanya yang apa ya, bener-bener sayang sama dia. Mereka pernah disatukan di reality show. Caranya si Wang Bao itu terima kasih sama ibunya itu sangat sad gitu ya guys ya. Kalau aku lihat itu tahun 2019 meninggal guys. Nah, setelah kejadian ibunya meninggal itu, Wang Bao itu yang dulunya tuh terbuka, happy gitu ya. Kemudian dia itu sangat suka bercanda sama teman-temannya, tertutup sekarang teman-teman banget. Jadi nggak kayak dulu vibe-nya, kayak kita lihat oh ada filmnya si Wang Bao Chang gitu ya, apa film petualangan gitu, seneng lihat dia gitu ya. Sekarang enggak teman-teman, sekarang itu kayak everything is blur gitu loh si Wang Bao itu. Dan setahu aku Wang Bao itu juga sangat tertutup sisi romansanya. Setelah dia cerai itu kan cari istri baru atau pacar baru gitu ya guys ya. Aku mendapatkan kabar kalau dia tuh udah tinggal serumah sama perempuan lain, mantan model gitu ya guys ya. Itu selama 3-4 tahun kayak gitu. Makanya si Wang Bao ini juga adalah, setahu aku udah agak mengurangi ininya ya guys ya, kegiatannya jadi aktor sama kegiatannya jadi seorang
public figure di bidang reality show kayak gitu. Demikian, ternyata Wang Bao itu cukup dihormati sama artis dan aktor senior, terutama kayak Stephen Chow yang ngajak dia collab di The New King of Comedy kayak gitu. Donnie Yen itu kayak sohib sama dia gitu ya guys ya. Terus juga ada Andy Lau tuh juga sama dia tuh sangat respect gitu ya guys ya. Dulu masih kecil umur 20-an gitu, rajin actingnya, dia ini sukses, beneran sukses gitu ya guys ya. Terus dia juga collab sama seorang siapa lagi, Jet Li, karena itu idolanya dari dia kecil ya guys ya, menginspirasi dia untuk yang namanya jadi sebesar ini gitu. Nah, si Wang Bao juga sampai sekarang masih yang namanya berteman sama Li Xiaolong yang itu ya temennya Boboho itu ya guys ya, masih ke temple Henan bareng, masih latihan Shaolin bareng kayak gitu. Nah, itu adalah kayak segelintir perjalanan hidupnya si Wang Bao kayak gitu ya guys ya. Meskipun Wang Bao ini sekarang udah kayak lumayan menutup diri menjadi seorang komedian atau seorang aktor di bidang petualangan kayak gitu, tapi Wang Bao itu karya-karyanya cukup bagus teman-teman ya. Kamu harus lihat yang Soldier Sorty itu sama si itu Blind Shaft, itu actingnya keren banget. Bahkan gue tuh harus bilang ini orang tuh dapat Oscar deh atau apa kayak gitu gitu loh. Jadi itu aja dari aku tentang si Wang Bao itu. Semoga kamu terinspirasi dengan dia, giginya dia, kerja kerasnya dia, yang membuat orang itu yang aku tuh punya kekurangan banyak, nggak bisa ngapa-ngapain kayak ada barrier, tapi dia tuh nggak teman-teman ya, karena dia tuh menjual sisi cerianya, sisi dia itu sangat care sama teman-temannya, makanya dia sangat diterima di entertainment industry ya guys ya. Thank you semua udah lihat channel YouTube aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and cai cian.